Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, ini nggak usah pakai mukadimah seperti video-video sebelumnya. Jadi, untuk berapa hari ya saya sudah nggak bikin konten, 11 hari atau 12 hari ya, saya nggak bikin konten karena ya pertama persiapan lebaran, kedua ya karena lebarannya itu sendiri ya, berkunjung ke rumah keluarga, ke sana family. Kemudian setelah lebaran atau setelah berkunjung ke sanak famili itu saya punya acara pernikahan adik saya. Jadi saya nggak sempat bikin video dan baru sekarang saya sempetin ini bikin video ya. Jadi untuk video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kajian kitab Fathul Wahhab. Nah, untuk yang sekarang kita akan membahas apa kemarin syarat atau rukun. Rukun ya, rukun iktikaf yang nomor 3 dan nomor 4 ya untuk video ini. Jadi tanpa lama-lama lah ya, langsung saja kita mulai. Kita baca surat Al-Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan kepada Roh Syekh Zakaria Al-Ansori. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadratin Rohi Syekh Zakaria Al-Ansori wa usuli wa furu'ihi Al-Fatihah. Iya kan apa dia kan surat Muslim surat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri shalihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wa sadisuha lubsun. Rukun yang ketiga dalam melaksanakan iktikaf itu harus menetap ya atau berdiam diri gitu ya. Qadra yusamma ukufan, dengan kadar yang bisa disebut sebagai orang yang melaksanakan iktikaf. Ya, saya juga bingung ini mengartikannya gimana. Ukuf maksudnya iktikaf gitu ya. Jadi qadara yusama ukufan ini idofah ya. Jadi qadara itu diidofahkan kepada yusama ukufan. Jadi mudhof ilaihnya itu berupa jumlah, dan ini boleh di alfiyah kalau kalian mau ngecek ya dan kalian mau belajar itu. Iqamatan. Nah, maksud dari ukufan di sini adalah iqamatan, ya, yaitu dengan kadar yang bisa disebut sebagai iqamatan, ya, melaksanakan iktikaf, saya artikan gitu aja ya. Walau bila sukunin, meskipun itu dilaksanakan tanpa tenang. Jadi misalkan gini, ada seseorang itu iktikaf. Nah, nawa itu iktikaf sunnatillahi ta'ala, ya. Kemudian dia mungkin sholat tahiyatul masjid, ya, kemudian habis itu baru duduk. Nah, ketika duduk itu orang tadi itu pengen membaca Quran, kemudian dia ngambil Al-Quran di rak mushaf Al-Quran, kemudian balik lagi ke tempat duduknya. Itu kan dia itu istilahnya itu tidak sukun ya, tidak sukun, tidak tenang, dalam artian tidak tenang 100%, masih ada aktivitas ya, aktivitas gerak, dan itu bisa ya. Bihaitsu yakunu zamanuha fauqa zamani tumakninah, dengan sekiranya zaman dia iqamah itu lebih lama dibandingkan durasi zaman seseorang tumakninah fir ruku'i, di dalam rukuk, wa nahwihi, dan sejenisnya rukuk ya, sujud, duduk di antara dua sujud dan yang lain sebagainya. Jadi durasi seseorang itu iqamah ya, meskipun tanpa sukun tadi, tanpa tenang, itu harus lebih lama dibandingkan seseorang itu durasi tumakninah di dalam ruku, di dalam sujud dan sejenisnya. Kadar tumakninah itu kan dengan kadar orang membaca subhanallah hanya 1 detik ya, 1 detik itu sudah dihitung sebagai tumakninah. Nah, durasi orang tadi itu menetap di masjid meskipun tidak sukun, tidak tenang, itu harus lebih lama dibandingkan durasi orang membaca subhanallah gitu. Jadi ya memang masuk akal ya, masuk akal. Fayakfi at-taraddudu fihi la al-mururu bila lubesin. Maka ketika seseorang itu melaksanakan iktikaf kok terjadi taraddud fihi, artinya itu bolak-balik di dalam masjid, itu tidak masalah atau alias cukup. Seperti yang saya contohkan tadi, seseorang ketika di dalam masjid dia iktikaf, dia berdiam diri, dikiran, baca rotib atau apalah gitu. Nah, ketika selesai dikiran, orang tadi itu pengen membaca Quran, akhirnya dia ke rak mushaf Quran, kemudian mau ngambil Quran ya. Habis baca Quran, kemudian dibalikkan lagi, riwa-riwi lagi di masjid ya untuk mengembalikan mushaf tadi. Kemudian orang tadi itu pengen apa lagi, ingin lihat jam, mungkin jamnya di sana kok bagus, dia lihat ke sana,
lihat jam, kemudian balik lagi ke tempat dia semula, itu bisa masih disebut sebagai iktikaf gitu. Meskipun ada prosesi tarodud bolak-balik tadi. Tapi la al-mururu bila lubsin. Orang tadi tidak bisa disebut sebagai orang yang melaksanakan iktikaf atau orang tadi itu tidak melaksanakan rukun iktikaf yang ketiga manakala dia hanya lewat masjid tanpa adanya menetap di dalamnya. Misalkan orang tadi itu lewat masjid dari pintu masuk yang sana, kemudian dia jalan keluar lewat pintu yang sebelah sana. Itu tidak disebut sebagai orang yang iktikaf. Itu karena tidak melaksanakan rukun yang ketiga. Walau nadaro iktikafan mutlaqan kafahu lahdotan. Manakala seseorang yang melaksanakan iktikaf itu nadar iktikaf secara mutlak, maka orang tadi itu cukup melaksanakan iktikaf meskipun sebentar, ya. Iktikaf yang mutlak, iktikaf sunnah ya. Pokok intinya itu iktikaf tanpa ada embel-embel satu hari, 1 bulan, 1 minggu atau 24 jam. Pokok saya misalkan ya ada seseorang dia nadar iktikaf mutlak. Berarti ketika seseorang tadi itu masuk masjid kemudian niat iktikaf, kemudian dia menetap di situ atau berdiam diri dengan kadar di atas orang membaca subhanallah atau dengan kadar di atas seseorang itu tumakninah di dalam rukuk dan sejenisnya, kemudian habis itu dia berdiri lagi keluar masjid, itu sudah cukup. Ya, gitu ya. Itu untuk rukun yang ketiga, yaitu menetap dengan kadar orang itu disebut sebagai orang yang iktikaf. Kemudian rukun yang keempat, warabi'uha mu'takifun. Nah, tentu untuk rukun yang keempat ini ya semua tahu ya, yaitu orang yang melaksanakan iktikaf, karena nggak mungkin iktikaf itu terlaksana tanpa pelakunya gitu. Warabi'uha mu'takifun wa syartuhu islamun wa aqlun wa khulwun an hadasin akbar. Syarat orang yang melaksanakan iktikaf adalah dia beragama Islam, dia punya akal dan dia itu bersih dari hadas besar. Fala yasihu i'tikafu man ittasafa bididi syai'in minha. Maka tidak sah iktikafnya seseorang yang punya kriteria yang berlawanan dengan 3 hal tadi. Ya, dia tidak beragama Islam, dia tidak punya akal alias ya mungkin gila atau sejenisnya, serta orang tadi itu punya hadas besar, itu tidak sah untuk melaksanakan iktikaf. Nah, untuk yang pertama, kenapa orang yang selain agama Islam itu tidak boleh melaksanakan iktikaf? Li'adami sihati niyatil kafiri. Karena niatnya orang kafir untuk melaksanakan iktikaf itu tidak sah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang tadi itu harus punya akal. Berarti kenapa kok orang yang tidak punya akal itu tidak boleh iktikaf? Waman la aqlalahu. Begitu juga untuk niat orang yang tidak punya akal itu tidak sah. Kemudian kenapa kok orang itu harus bersih dari hadas besar? Wa hurmati, ini bacanya hurmatu atau hirmati. Saya serahkan kepada kalian ya. Kalau saya cari di kamus itu artinya itu hurmah. Tapi kalau hurmah itu artinya kehormatan, bukan keharaman. Tapi ya bisa saja sih kalau diartikan keharaman. Tapi saya serahkanlah kepada kalian bacanya hurmah atau hirmah. Di sini saya baca dua-duanya. Wahurmati atau wahirmati atau wahurmati muksiman bihi hadasun akbaru bil masjidi. Serta keharaman menetapnya seseorang yang dia punya hadas besar di dalam masjid gitu. Wa takbiri bi khulwin an hadasin akbara a'ammu min qalihi wan niqa'u minal haidi wal jinabati. Untuk takbir saya atau takbir yang saya pakai yang dipakai oleh Syekh Zakaria Al-Ansari yaitu redaksi bi khulwin an hadasin akbara, redaksi ini itu a'ammu lebih umum ya, lebih global daripada redaksi yang dipakai oleh beliau ya, yang kemarin yang sudah kita bahas yaitu gurunya Syekh Zakaria Al-Ansari, musonif dari kitab Ar-Raud, bukan Ar-Raudhah ya, musonif dari kitab Ar-Raud. Itu gurunya memakai redaksi wan niqa'u minal haidi wal jinabati. Orang itu harus suci dari haid dan jinabah. Kalau orang itu harus suci dari haid dan jinabah itu ya hanya terbatas haid serta jinabat. Jinabat ini bisa mimpi basah atau setelah hubungan suami istri. Tapi kalau
redaksi bersih dari hadas besar ini lebih umum karena penyebab dari hadas besar itu ada banyak, antara lain ya keluar darah haid, kemudian keluar mani, entah itu disebabkan karena mimpi basah atau karena hubungan suami istri, kemudian orang itu meninggal itu juga hadas besar, ya. Kemudian orang itu nifas juga hadas besar, ya. Jadi lebih umum. Nah, makanya di sini Syekh Zakaria Ansori berani mengatakan kalau redaksi yang saya pakai itu lebih umum daripada redaksi yang dipakai oleh guru saya gitu. Wayang kotiu al-i'tikafu katata buihi biriddatin wa sukrin wa nahwi haidin. Nah, iktikaf itu bisa menjadi terputus atau ya batal ya. Disebabkan belum ya. Iktikaf itu menjadi terputus bagaimana hal-hal yang menyertainya disebabkan karena kondisi murtad. Kemudian wasukrin, ini kalau saya cek di kamus itu sukrin. Kalau sukrin itu kondisi mabuk. Tapi kalau sakarun itu mabuknya. Ya, bisa dicek ulang di kamus kalau kalian tidak yakin dengan statement saya. Jadi di sini saya bacanya wa sukrin, bukan syukrin. Kalau syukrin itu syukur, tapi kalau wa sukrin pakai sin kecil itu artinya kondisi mabuk. Ya, itu kondisi-kondisi yang menyebabkan iktikaf menjadi batal, begitu juga hal-hal yang menyertainya, yaitu kondisi yang pertama dia itu murtad, kemudian kondisi yang kedua dia itu mabuk, kemudian kondisi yang ketiga wanahwi haidin, dan sejenisnya haid yang mana tahlu muddatu iktikafin anhu ghaliban, yang mana masa iktikaf itu harus sepi atau bersih dari sejenis haid ghaliban secara umum. Sehingga kalau seseorang itu ketika melaksanakan iktikaf kok dia itu mengalami haid dan sejenisnya, entah itu nifas nifas bisa sih, itu dia iktikafnya menjadi batal ya, menjadi terputus. Karena kalau yang melaksanakan iktikaf itu orang perempuan, itu dia memang harus nyari waktu yang tepat untuk iktikaf. Jangan sampai ketika melaksanakan iktikaf itu keluar haid ya. Jadi harus benar-benar memastikan kalau dia melaksanakan iktikaf itu dalam kondisi masa suci, bukan dalam masa haid gitu ya. Bi khilafi ma la takhlu anhu ghaliban kasahrin. Berbeda manakala yang dialami itu adalah kondisi yang mana masa iktikaf itu tidak bisa bersih anhu darinya ghaliban secara umum. Kasaharin contohnya seperti perempuan itu mengeluarkan darah selama 1 bulan. Ini saya artikan seperti itu ya. Mungkin untuk arti yang lebih tepatnya itu saya serahkan kepada kalian. Jadi misalkan ada seseorang itu dia itu mengeluarkan darah terus sampai 1 bulan nggak berhenti-henti. Nah, kalau kondisinya seperti itu yang dihitung haid itu dikembalikan ke kondisi umumnya dia. Dia umumnya itu iktikafnya itu berapa hari? Kalau iktikafnya itu 1 minggu, berarti yang dihitung sebagai darah haid itu yang 1 minggu, sisanya itu dianggap sebagai istihadah. Tapi kalau umumnya dia itu keluar haid selama 15 hari, maka 15 hari dihitung sebagai haid, 15 hari sisanya dihitung sebagai darah istihadah gitu. Sehingga ketika seseorang tadi itu mengeluarkan darah terus, kok yang hitungan haid atau hari-hari dia mengeluarkan darah itu dikembalikan kepada haid, sisanya kok dia tetap mengeluarkan darah, berhubung itu disebut sebagai darah istihadah, maka di masa itu ketika dia mengeluarkan darah istihadah, dia boleh untuk melaksanakan iktikaf. Meskipun ya dengan catatan harus dikasih penahan agar darahnya tidak menetes di masjid gitu ya. Kemudian penyebab iktikaf menjadi terputus yang kedua, wajinabatin muftiratin. Jinabat yang membatalkan lisoimi bagi orang yang berpuasa, au ghairi muftiratin, atau jinabat yang tidak membatalkan bagi orang yang berpuasa tapi walam yubadir bituhri, tidak segera disucikan. Contohnya jinabah yang muftirah bagi orang yang berpuasa adalah berhubungan suami istri. Itu ketika seseorang berhubungan suami istri ketika melaksanakan puasa itu otomatis membatalkan puasa. Ya, itu contoh yang jinabah muftirah. Untuk jinabah yang ghair muftirah, jinabah yang tidak membatalkan puasa, seperti orang itu mimpi basah di siang hari ketika melaksanakan puasa. Ya, itu tidak membatalkan puasa. Sehingga wa intara syai'un min dzalika, manakala seseorang itu mengalami salah satu dari 2 hal tadi ya,
Di sini kalau diartikan wa intara'a, manakala datang syai'un sesuatu mindalika dari hal-hal tadi, ya kalau diartikan kan seperti itu. Maka orang tadi kharaja al-masjidah, harus meninggalkan masjid litabaruzin untuk berak au nahwihi atau sejenisnya berak. Nah, ya untuk maksud dari teks ini itu saya juga masih bingung, sehingga ini saya kembalikan kepada kalian, tapi di pojok ini saya artikan apa adanya sesuai yang ada di teks ya. Litabaruzin untuk berak atau BAB au nahwihi atau sejenisnya, dikarenakan limunafati kullin minha al ibadata al badaniyata, dikarenakan kontradiktifnya atau berlawanannya masing-masing dari jinabah muftirah serta jinabah yang ghair muftirah kontradiktif dengan ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah itu ya ibadah-ibadah yang dilaksanakan dengan anggota tubuh seperti sholat ya, pakai tangan, pakai kaki, pakai kepala, kemudian puasa, jelas ya pakai badan kalau puasa, ya seperti itu. Itu contoh dari ibadah badaniyah. Nah, itu adalah hal-hal yang menyebabkan iktikaf menjadi terputus. La bijina batin ghairi muftiratin. Iktikaf itu menjadi tidak terputus disebabkan jinabah yang tidak membatalkan in badara bituhrihi, manakala segera disucikan. Jadi ketika seseorang itu mengalami jinabah yang ghair muftirah ketika melaksanakan iktikaf, kok dia segera mensucikan diri, maka iktikafnya tidak menjadi terputus. Jelas ya? Contohnya, ada seseorang melaksanakan iktikaf, ketika proses iktikaf dia ketiduran. Nah, ketika tidur dia mimpi basah, ya, otomatis kan dia mengalami jinabah. Yang mana itu jinabah yang ghair muftirah. Kemudian dia keluar masjid untuk membersihkan diri, ya, mandi besar, kemudian kembali lagi untuk melaksanakan iktikaf, itu iktikafnya tidak terputus alias bisa, ya, itu disambung. Bihila fima idalam yubadir, berbeda kasusnya manakala jinabah yang tidak membatalkan tadi itu tidak segera untuk disucikan, maka ya iktikafnya menjadi terputus gitu ya. Kemudian selanjutnya yang tidak membuat iktikaf itu menjadi terputus, wala jununin wa ikmain. Dan iktikaf tidak menjadi terputus disebabkan karena junun, gila, wa ikmain, dan pingsan atau semaput. Ya, kenapa kok tidak membatalkan iktikaf? Lil udri, karena itu udur, ya. Karena itu bisa terjadi kapan saja, ya. Wa qawli la ghairi muftiratin a'ammu min qawlihi walau jama'a nasyan fakka jima is-shaimi. Nah, ucapan saya Zakaria Al-Ansari yang mana redaksinya la ghairi muftiratin, ya, iktikaf itu tidak menjadi batal disebabkan karena jinabah yang tidak membatalkan puasa. Itu redaksi ini a'ammu, lebih umum daripada redaksi yang dipakai oleh beliau, yang mana redaksi yang dipakai oleh beliau itu bunyinya walau jama'a nasyan fakka jima is-shaimi. Kalau seseorang itu melaksanakan jima dalam kondisi lupa ketika melaksanakan iktikaf, maka itu dihitung seperti jimaknya orang yang berpuasa. Kalau jimaknya orang yang berpuasa dalam kondisi lupa, ya kan tidak membatalkan puasa gitu ya. Selanjutnya waqoli nah ini bisa dibaca nahwu atau nahwa ini. Sebenarnya kalau saya mau balik-balik ini bisa sih, cuman nanti nambah durasi video, jadi saya kembalikan saja kepada kalian ya. Waqoli nahwa atau nahwi ma'a in badara min ziyadati. Nah, ucapan saya yang nahwa, ya, yang sejenis disertai dengan in badara, ya, manakala jinabat yang tidak membatalkan tadi itu segera disucikan, itu min ziyadati adalah tambahan dari saya Zakaria Al-Ansari. Nah, jadi itu untuk kajian kita di kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.